Pantas saya teman-teman, di sini dibikin kincir angin. Anginnya gede banget di sini, serius. Wah, aspal cuma bentar doang. Kelihatan nggak tuh? Penuh kak? Penuh lagi. Enggak, bukan. Tuh teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi setelah makan siang di warung-warung di tepi sebelah ini nih. Tuh Gunung Nona teman-teman, salah. Diganti teman-teman. Mohon maaf, bukan Gunung Ibu, Gunung Nona. Kok Gunung Ibu sih? Salah, Gunung Ibu mah di Maluku kalau nggak salah. Ini Gunung Nona teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi total makan lumayan lah. Airnya pakai air punya kita aja ya, yang botolan. Nah, makan di situ, makan Indomie 15.000 teman-teman, 2 30.000 ya kan? Kalau nasi campurnya kayaknya 125 ya nasi campur ya. Kali 2 50 tambah 30 80. Ya, jadi 80 tadi teman-teman. Dan emang kalau di Sulawesi itu teman-teman, kalau nasi campur atau mau makan apapun kayaknya mau nasi campur, mau lalapan, itu pasti ada kuah sopnya. Pasti ada kuah sopnya. Kuah sopnya itu pasti isinya ada soun, ya kadang-kadang apa? Daun seledri sama bawang ya, bawang goreng ya. Ya itu sih emang rata-rata sih di apa namanya? Di sini tuh pakai daun sop semua tuh, pakai sop apa namanya? Selalu sih mau makan makanan apapun pakai sop semua teman-teman. Nah, untuk cuaca juga nggak terlalu panas banget nih, makanya saya lagi nggak pakai sarung tangan. Nanti kalau udah panas terik lagi baru saya pakai sarung tangan lagi nih. Tapi kalau sekarang nggak dulu lah. Ada yang bikin spot Gunung Nona di situ foto ya kan. Habis dari Gunung Nona teman-teman, kita langsung aja menuju ke PLTB Sidrap di Sidrap dekat Parepare teman-teman. Searah ini mah ke PLTB Sidrap. Makanya kemarin pas kita berangkat dari awal itu lewat Parepare itu nggak bisa memungkinkan lah, karena kan kita lewat Mamuju ya. Kalau kita ke Mamuju itu arahnya itu udah pinggir pantai, sedangkan kalau PLTB Sidrap itu baru lewat jalan ini teman-teman, lewat jalan poros ini yang mau ke Makale. Kita pas pulang aja baru kita ke PLTB Sidrap. Jadi kita langsung aja ke PLTB Sidrap. Dari sini 2 jam 2 menit teman-teman. PLTB Sidrap sekitar 89 km jaraknya dari sini, dari Gunung Nona. Jadi PLTB Sidrap itu tenaga turbin teman-teman. PLTB kan pembangkit tenaga B-nya apa ya, nggak tahu, pokoknya tenaga turbin, tenaga angin gitu loh. Jadi yang gerakin PLTB, yang gerakin apa ya, kincir anginnya itu angin teman-teman. Jadi anginnya kenceng ya kan, nah, menggerakkan turbinnya gerak ya kan, nah itu menghasilkan listrik gitu loh. Turbinnya besar banget turbinnya. Nah, itu teman-teman. Kayaknya cuma satu-satunya di Indonesia itu aja teman-teman, karena memang kayaknya cuma daerah Sidrap doang sih yang memungkinkan apa ya, bisa ada turbin kayak gitu. Cuma di PLTB Sidrap aja sih, karena anginnya kenceng kali di situ ya, tiap hari kenceng mungkin, makanya dibuatlah PLTB di situ kan. Kalau tempat-tempat lain mau dibikin PLTB bisa jadi nggak berfungsi gitu, takutnya malah nggak ada angin, jarang ada angin gitu kan. Makanya kan sebelum buat PLTB itu yang kayak di Sidrap itu pasti dianalisis dulu kira-kira kecepatan anginnya di sini berapa ya kan. Nah mungkin karena sudah memenuhi kriteria untuk kecepatan angin pembuatan turbin angin, nah barulah dibuat PLTB Sidrap gitu teman-teman. Mantap sekali. Nah kita mau lihat nih bagaimana bentuk kincir angin yang besar. Kan kita cuma lihatnya dari foto aja teman-teman, dari foto dan dari video YouTube ya kan. Nah sekarang kita mau lihat nih bagaimana bentukannya yang asli dengan mata kepala sendiri teman-teman. Oke, langsung aja kita gaspol menuju ke PLTB Sidrap.
Bis, Bumi Nrekang teman-teman, Kabupaten Nrekang, selamat datang. Kok saya bingung jadinya. Kabupaten Nrekang, selamat datang. Tadi bukannya Nrekang, tadi Kota Nrekang. Nah teman-teman, mungkin ada yang dari Nrekang. Nah kita update jalur lagi teman-teman yang sudah lama tidak pulang kampung di Polres Nrekang. Nah kita balik kampung dulu teman-teman. Bagaimana jalurnya Kota Nrekang. Ini ada selama polisi sebelah kiri. Wah ini mah tugu bambu kayak di Pontianak nih. Tugu bambu sama nih. Udah mulai ngantuk-ngantuk teman-teman karena habis makan, kenyang kayaknya. Kekenyangan kali ya makanya ya. Aduh kacau. Ngantuk banget teman-teman. Bentar. Ini harus cari minuman Alfamart atau apa. Bikin kopi teman-teman. Wah ngantuk banget. Sumpah serius. Saya nggak bohong. Ngantuk banget. Kenyangan sih ini. Makanya kalau apa ya, makan siang tuh nggak boleh makan banyak-banyak nasi teman-teman. Ngantuk. Mau kerja kantoran ya kan. Mau nyetir motor kayak gini. Ngantuk teman-teman. Sampai di sini teman-teman, sudah padang sawah luas sekali warna hijau. Mantep banget cuy untuk pemandangannya. 1 jam 10 menit lagi nyampe di PLTB Sidrap teman-teman. Wow, ini enak nih jalannya dari tadi teman-teman. Mulus ya kan. Agak-agak gelombang tapi sedikit doang sih gelombangnya. Seru sekali teman-teman touringnya. Jalannya mulus sih soalnya. Jadi tuh kan. Enak banget teman-teman jalannya. Serius. Mulus banget. Jadi ngebut juga enak gitu. Bisa kecepatan tinggi gitu di sini. Tuh asik banget coy. Di sini. Serius. Jadi kecepatannya 70 60 ya kan. Enggak sampai 80 sih. Jalannya bagus sih, teman-teman. Bisa ngebut tuh kan. Ih, bagus banget coy jalannya. Serius. Pohon-pohon rindang kiri kanan ya kan, hijau-hijau. Tuh kan. Iya sih banget coy. Tuh. Bisa dilihat teman-teman tuh vegetasi di sini kebun sawit nih sebelah kanan tuh. Banyak juga kebun sawit ya. Jadi vegetasinya ada hutan-hutan juga, kebun sawit sama kebun-kebun warga sih. Tuh banyak kan kebun sawit cuy. Wah kebun sawit lagi cuy sebelah kanan. Banyak juga kebun sawit cuy di sini. Udah dekat-dekat Palu nih teman-teman. Dekat-dekat Palu, dekat Palu salah. Dekat-dekat Parepare. Dekat-dekat Parepare, dekat-dekat PLTB Sidrap. Banyak sawit. Dimana-mana daerah Indonesia mah ada sawit ya. Kirinya sawah ya kan, kanannya sawit. Mantap banget. Pantat sudah mulai pegel bos. Sampai di sini teman-teman, banyak rumah adat nih di sini. Tuh lapis-lapis loh tuh atapnya tuh. Wih kiri kanan tuh rumah adat semua ini. Rumah adat Sulawesi Selatan nih, tapi nggak tahu apa ya, suku apa ya. Tuh atapnya tuh kayak ada apa ya, ukiran 3-4 baris gitu loh, kayak kayu panjang-panjang. Tuh kayak gini teman-teman tuh. Cakep cuy. Nah bawahnya bisa buat bagasi tuh ya kan, buat auto mobil atau buat apa. Seru banget teman-teman jalannya, serius mulus banget jalannya. Wow, udah sekarang vegetasinya udah berubah teman-teman, jadi kebun jagung lagi sebelah kan tuh, kebun jagung semua cuy. Mulus begini yang mengebut lah orang. Kasih banget sih. Tuh kebun jagung. Mobil, truk besar. Oke. Potong saja. Panjang banget teman-teman mobil truknya. Iya itu mobil tronton itu jatuhnya, transformer. Panas pol di sini. Kalau dari pegunungan langsung panas ya. Awannya nggak ada di sini, awannya di pegunungan semua nih. Iya, awan-awan yang mau hujan-hujan gitu di pegunungan semua. Nggak ada di sini. Sampai di Kota Rapang. Tuh kan Rapang. Welcome to Kota Rapang teman-teman.
Seperti ini teman-teman penampakan kota Lapang. Di kiri kanan banyak rumah-rumah seperti ini, toko-toko, ada yang jual mesin cuci, ada yang jual pakaian, tuh ada yang jual-jual barang-barang plastik ya kan. Tuh ada Alfamart, ada gudang garam. Kota Lapang panas banget teman-teman, panas pol ya, pol-polan, panasnya sangat-sangat pol. Panas banget cuy di sini. Bukan main cuy, panasnya bukan main di sini. Ngeri. Panasnya bukan main cuy. Pantas saya teman-teman di sini dibikin kincir angin. Anginnya gede banget di sini, serius. Gede banget anginnya. Pantas saya dibikin kincir angin. Gede banget teman-teman anginnya tuh. Kenceng banget tiupannya, serius. Pantas saya bikin kincir angin kan. Yuh. Gede banget teman-teman jalannya dari ujung ke ujung nih. Jadi ini 2 jalur yang ini. Maksudnya satu arah ya kan, yang itu satu arah tapi 2 jalur cuy. Oh tuh ada masjidnya di tengah-tengah teman-teman tuh, masjid kayak apung gitu ya, masjid apung. Katanya sih 4,1 km belok kiri ya katanya ke jalan ke PLTB Sidrap. Ya udah kita coba aja ya. Belok kiri cuy. Oke. Tuh kincir angin. Nggak tahu kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan deh teman-teman. Jalannya rusak ya. Ya udahlah. Coba aja bos. Bush. PLTB Sidrap, coy. Jalannya memang agak hancur sih, teman-teman di sini. Tapi saya pengen lihat lebih dekat PLTB Sidrap. Oke. Ikuti aja jalannya, katanya 6 kilo. Sudah jalan tanah. Gak apa-apa, kita coba aja. Penasaran saya soalnya. Oh dulu ini aspal nih harusnya nih. Cuma mungkin banyak mobil truk lewat atau apa, hancur jadinya. Wih mantap ya. Semoga aman bannya. Warga Pak Bares menolak PPTPN ya. Oh karena mereka punya hak tanah teman-teman. Jadi mungkin maksudnya ada PT yang mau bangun ini kali, pabrik kali ya di sini. Nggak mau mereka. Iyalah, mereka punya HGB ya kan, hak guna bangunan atau AJB ya, akta jual beli atau pokoknya sertifikat rumah lah. Oke, mana tuh? Oh itu kincir anginnya. Hijau ya, sekarang hijau, rumput-rumputnya lagi hijau. Oh, udah mau nyampe bos. Tuh aspal. Nah. Baru mantep nih. Tadi batu semua kan. Baru aspal nih. Karena tanjakan sih bahaya kalau nggak aspal. Bisa tergelincir kali. Wah, aspalnya cuma bentar doang. Wih, mantap ya. Wah. Kurang bagus jalannya. Agak jelek. Direkomendasikan. Wih, keren teman-teman. Saya jadinya maju lagi soalnya kurang puas. Buset. Ini baru mantap. Pemandangan tuh, lihat. Wih, langit biru. Cakep cuy. Wow. Gede banget.
Sini udah deh kayaknya. Hah? Turunannya terlalu curam itu. Oke teman-teman, bye bye PLTB Sidrap. Wih, bagus ini. Kita balik ke jalan lintas lagi teman-teman, Jalan Trans Sulawesi, sudah ke PLTB Sidrap. Oke teman-teman, sudah ke jalan utama lagi, jalan poros, ke jalan poros Palopo Makassar ini namanya. Jadi kita langsung aja tembak ke Parepare sekarang. Bensin masih 3 garis, nanti aja dah. Sudah di kota ini harusnya banyak pom bensin kayak SPBU. Bye bye PLTB Sidrap. Mantep banget cuy, tuh kan, welcome to PLTB Sidrap tuh. Tenaga tuh Barito. Ternyata PLTB itu pembangkit listrik tenaga Bayu teman-teman, PLTB. Jadi pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu ternyata kayaknya alatnya itu loh, itu Bayu namanya tuh. 7 kilo langsung ini loh, Jalan Jenderal Sudirman Parepare. Nah, itu udah kelihatan tuh lautnya Parepare kan. Oke teman-teman, masuk ke Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare. Mantap cuy. Nih ada Masjid Al Ihsan di Kota Parepare ya, Jalan Jenderal Sudirman. Kita update jalur lagi teman-teman dari Kota Parepare. Mungkin teman-teman ada yang dari Kota Parepare, boleh absen dulu teman-teman, dari Kota Parepare. Kotanya lahirnya dari Pak B.J. Habibie, Pak Presiden ketiga kita. Wis mantap cuy. Deket banget lagi sama Sidrap. Serius. Mantap banget tadi teman-teman, kincir anginnya. Kincir angin Sidrap, mantap banget. Tenaga Bayu, PLTB ya. B-nya baru tahu saya, B itu Bayu gitu ya. Kayak nama orang Bayu. Ini lampu jalannya kalau malam-malam terang banget nih pasti nih. Nih lampunya nih. Nah, ada beberapa yang ditutup, ada yang enggak ya kan. Mario Hotel. Iya. Apa tulisannya tuh, tulisan Mario Bros. Bisa gitu ya. Ya beginilah teman-teman, untuk Kota Parepare. Di kiri itu banyak rumah-rumah adat, sekalian ruko-ruko. Ada beberapa yang jualan-jualan toko, tapi banyak kan di Jalan Jenderal Sudirman ini banyak kan rumah ya. Toko-toko dikit di sini. Iya, ini ada tepoci. Lampu jalannya sih unik teman-teman. Kalau menurut saya ya, itu ada di tengah-tengah tuh bohlam-bohlamnya. Kalau ketutupan sama ininya bagus nih. Ya, ini kantor apa nih? Sebelah kiri ada kantor Wali Kota Parepare. Wis, mantep banget cuy. Tapi sejauh ini kantor Wali Kota yang keren, paling keren teman-teman. Oh, ini DPRD-nya. DPRD Kota Parepare. Wih, mantap ya. DPRD ini apa nih? Pengadilan Agama, ya kan? Nah, kalau kantor Wali Kota paling keren teman-teman yang saya pernah lihat itu adalah kantornya di Palopo. Kayak istana negara cuy. Istana presiden gitu. Gede banget. Oke teman-teman, sudah mulai mengarah ke arah Makassar dari Kota Parepare. 3 jam 11 menit ya, 149 km langsung kita ke Makassar. Langsung aja kita gaspol teman-teman, biar cepat aja kita sampai di Makassar. Oke, langsung kita gas menuju ke Kota Makassar. Dari sini sekitar, kalau dari papannya ya, ke Baru itu 1 kilo, Pangkep 65 km, Maros 107, dan ke Makassar 130 km. Oke, langsung kita gas ke Makassar. Dari Parepare menuju ke Makassar teman-teman, ini udah jalurnya itu udah dua jalur. Jadi udah kayak dari Jakarta ke Bogor ini teman-teman. Dan
pemandangannya ya ini pantai bos, ya kan, kanan pantai kiri pegunungan, cakep cuy tuh. Mantep banget, serius. Mobil. Jadi kalau bisa dilihat jalanannya, kalau perbandingannya antara Jakarta Bogor dan Parepare Makassar, jalanan di Parepare Makassar ini lebih lebar teman-teman. Tuh jalan duanya, ini jalan aspalnya ini lebih lebar, lebih besar ya kan. Mobil truknya banyak dan lika-likunya tidak terlalu banyak teman-teman. Banyak kan lurus doang ini. Lurus doang. Kalau misalnya Jakarta Bogor kan adalah lumayan banyak lika-likunya dan jalannya kecil, ya kan? Kecil banget jalanannya. Serius, dan pemandangannya yang dilihat ya rumah-rumah warga, nggak terlalu bagus sih pemandangannya. Kalau di sini tepi laut bagus, dan di sepanjang jalan ini banyak PT-PT teman-teman, pabrik-pabrik, PT-PT. Sama lah kayak dari Jakarta ke Bogor juga, di sepanjang jalan juga banyak PT-PT pabrik teman-teman. Cuma ya bedanya pemandangannya masih bagus, masih tepian laut, bisa lihat laut ya kan. Kalaupun ada sunset masih bisa lihat sunset. Mantep banget cuy. Nggak tahu nih dapat sunset gak nih. Tapi ada matahari sih di situ. Ya kan, ada matahari. Ini awan ya, moga-moga dapat sunset cuy. Nah, itu awannya udah warna abu-abu tuh teman-teman tuh. Biru-biru abu-abu gimana gitu kan. Moga-moga nggak hujan lah di Kota Makassar. Perjalanan pulang sih biasa lebih capek ya teman-teman. Tapi emang iya sih. Lebih melelahkan karena pantat sudah digerus dari awal ya kan. Perjalanan awal tuh pantat sudah digerus. Sampai pulang pasti pantat sudah lelah sekali kan. Nah, perlu rehat sebenarnya di pantat. Iya, perlu rehat. Rehatnya di kapal aja kali ya. Atau nanti kita lihat aja, mungkin mau extend di Makassar boleh, atau mau lanjut lagi ya kan, cari-cari pantai yang bagus boleh juga gitu teman-teman. Mantep banget cuy. Pemandangannya mirip kayak di ini ya, Lampung teman-teman. Ya kan, Lampung kayak gini cuy pemandangannya. Biasa mah kalau di Makassar teman-teman ada bagian yang kayak peaknya Jakarta teman-teman. Nah itu tuh bagian reklamasi tuh, ya kan. Nah bagian reklamasi gitu tuh ambil tanahnya dari luar ya kan, bikin tanah di situ buat tanah baru gitu teman-teman, buat pulau baru lah gitu. Saya lupa istilahnya apa. Nanti saya coba bikin di deskripsi. Mana tahu teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa tulis di kolom komentar nama tempatnya. Saya baru ingat lagi nama tempatnya apa gitu. Pokoknya kayak pik lah, kayak Pantai Indah Kapuk di Jakarta lah, mirip-mirip. Jadi pulau reklamasi gitu teman-teman. Asik cuy di sini, nggak macet ya kan. Kalau Jakarta Bogor kan macet mulu nih jalanan. Mana pernah nggak macet cuy. Jalanan dari Jakarta Bogor macet terus. Kalau ini mah sepi. Tapi emang lawannya ya mobil truk semua teman-teman nih. Mobil-mobil tronton tuh, belakang mobil tronton kan. Depan juga mobil tronton. Ya memang kecepatan di sini kan memang tinggi-tinggi teman-teman, 70, 80. Karena ini kayak mirip jalan tol lah. Jadi kalau Makassar Parepare itu udah ada jalan tolnya teman-teman. Jalan tolnya setahu saya sampai Parepare ya. Setahu saya, atau cuma sampai Maros saya lupa gitu ya. Pokoknya ada jalan tol aja di apa namanya, Sulawesi itu ada dua lah. Pokoknya di Makassar ke mana, ke Maros kayaknya, atau ke Parepare, dan dari Bitung ke Manado ada ya, Bitung Manado ada juga jalan tolnya gitu teman-teman. Sedangkan di Kalimantan ada satu aja dari mana tuh, dari Samarinda ke Balikpapan kalau nggak salah ya. Dari Samarinda ke Balikpapan ada satu, dan paling yang sudah terhubung, hampir terhubung semua itu di Jawa teman-teman. Tapi kalau di Jawa tuh tinggal sisa yang dari Banyuwangi tuh lagi dalam masa pembuatan tuh. Udah mau jadi tuh kayaknya tuh jalan tol yang dari Banyuwangi tuh. Udah mau jadi ke Surabaya tuh. Nah, nanti kalau udah jadi udah full itu. Dari ujung dari Banyuwangi sampai ke Banten, Merak ya kan. Udah ada jalan tol semua tuh. Mantep tuh. Itu Trans Jawa mantep. Nah, Sumatera sih udah lumayan banyak ya. Tapi memang dia belum terlalu banyak tergabung. Yang tergabung itu dari Lampung sampai ke Palembang. Nah, itu udah sampai Jambi malahan setahu saya. Jambi ada deh ya, sampai Jambi, tapi nggak sampai Jambi kota banget gitu. Nah itu udah ada tuh jalan tolnya tuh. Nah sisanya ya paling dalam kota aja sih, dalam provinsi sendiri masing-masing gitu, itu baru ada jalan tolnya.
Hari ini teman-teman, kayaknya hari ini masuk hari ke, bentar ya, kita hitung dulu, Senin ke Senin sudah 14 hari, 15, 16, 17, sudah masuk ke hari ke 17 teman-teman. Wow, sudah hampir 3 minggu. Wow, tapi emang total sih kayaknya 3 minggu deh teman-teman. Karena kan kita berangkat Senin, ketemu Senin lagi. Terus hari ini hari Rabu. Jadi hari ke-17 dan kita belum pulang loh. Kita masih arah Makassar loh ini. Belum ke Jakarta, teman-teman. Jadi total sih pasti 23 hari apa 22 hari gitu di Sulawesi ini, teman-teman. Untuk perjalanan kita, kalau untuk berapa covernya, saya hitung-hitung mungkin sudah, kalau oli sudah ganti, bentar ya kita hitung lagi, oli sudah ganti sekali, ganti 2 kali, ganti 3 kali, ya kan, sudah ganti 3 kali, anggaplah sekali ganti itu 1.200 apa 1.300 kali 3. Wow, sudah hampir 4.000 teman-teman, 4.000 kilometer. Iya serius, sudah hampir 4.000 loh teman-teman, gila. Dari Jakarta sampai Manado balik lagi, ini kita mau ke Jakarta lagi. Sudah sampai di dekat-dekat Makassar ini, hampir 4.000 kilometer teman-teman, serius, hampir 4.000 loh. Kita waktu itu berangkat tuh kan, udah 69.000 nih kilometernya, dan 69.000. Kita waktu itu berangkat itu masih 64.000 kalau nggak salah, ya kan, 64.000. Wah, 64.500 lah, Pak, 64.500 atau 64.800 gitu ya, kalau nggak salah ingat ya, 64.800 kalau nggak salah ya. 64.800, anggaplah 65 ya kan, 65. Jadi sekarang 69.000, udah 4.000 loh, 4.000 kilometer, gila. Mantap sekali teman-teman untuk perjalanan kita dari Makassar menuju ke Manado, balik lagi ke Makassar. Mantap cuy. Terus di sini tuh ada rel kereta api teman-teman, kalau nggak salah tuh di kanan apa di kiri ya, ini di kanan nih. Ya di kanan nih teman-teman nih, ya ini rel kereta api teman-teman nih. Rel kereta api dari Makassar kayaknya sampai ke Parepare deh, harusnya ya itu rel kereta api cuy. Tapi kereta apinya nggak ada yang lewat nih. Pengen deh lihat kereta api lewat, ya kan? Cakep pasti kereta api lewat cuy. Tapi belum ada yang lewat nih, ya kan? Masih berfungsi kok, kalau saya lihat sih ini rel kereta apinya masih berfungsi. Dari Makassar kayaknya ke Parepare sih harusnya ke Parepare ya, atau ke mana nggak tahu ya, tapi harusnya ke Parepare, soalnya kita belum nyampe Maros, juga belum nyampe ini. Panjang bos relnya, luar biasa. Keren, pinggir-pinggirnya langsung sawah-sawah begitu. Pemandangannya kayak di Jawa teman-teman. Di sini sih kecepatan kita ya 60, 70, 80 lah teman-teman. Kalau emang lagi enak-enak 80, ya kan. Kalau mau sedang 70, kalau mau agak lambat 60 gitu teman-teman. Jarang sih tapi 80 teman-teman, apalagi 90. Saya nggak pernah sih, pernah tapi dulu banget 90, tapi sekarang udah nggak malas kenceng-kenceng, 80 aja lah udah cukup sih kalau saya. 80 lah, 80, 70 juga udah lumayan sih. Yang penting nyampe tujuan dengan selamat gitu ya, jangan terlalu ngebut-ngebut banget, nggak usah terlalu terburu-buru, karena nggak ada yang dikejar sih. Apa yang mau dikejar coba, ya kan? Sisa 2 jam 22 menit, 102 km, nyampe hampir jam 7 malam gitu, waktu Indonesia Tengah teman-teman. Jadi masih aman jaya lah untuk perjalanan kita. Mantap teman-teman, mantap, mulai pegal. Kayak nanti perlu rehat buat isi bensin sih harusnya, tapi salah satu dulu baru kita isi bensin gitu teman-teman. Bensin salah satu teman-teman, langsung kita isi bensin. Tuh di depan ada Pertamina, langsung saja kita belok kiri sambil istirahat juga peregangan. Sudah pegel sekali bos. Oke. Petalit kosong, tidak ada orang yang ke petalit. Penuh kak.
Penuh lagi. Enggak, bukan. 31. Ya, boleh. Kasih. Oke, saya mau ke WC itu. Sudah isi bensin teman-teman 31.000 karena memang uang cashnya cuma ada 31.000. Jadi kita isi 5 garis sih. Udah 5 garis mah nyampe ini mah ke Makassar. Soalnya sisa 82 kilo doang. 82 kilo mah nanti masih sisa 2 garis kali. Kita pengen cari Indomaret sih. Indomaret atau Alfamart sih. Buat minum. Habis nih airnya buat air botolnya. Kawasan Geopark Maros Pangkep. Nah ini kawasan Geopark Maros Pangkep teman-teman. Maros sama Pangkep ya, dua daerah digabung di Dange. Enak banget teman, Dange. Kasih lihat tuh. Ini, oh ya. Dia dari apa? Kelapa. Sama gula merah. Enak loh. Hmm. Hmm. Mantap banget. Tuh teman-teman. Ih, makan coba bang. Dange doang udah enak. Dange doang udah enak. Ini gak sih? Nih. Enak teman-teman, Dange. Kita cari tong sampah dulu buat buang sampah. Mantap teman-teman. Tadi harga satu box itu 25.000. Pakai coklat tapi ya. Kalau original 20.000. Yang original juga udah enak sih. Ini udah nggak ada nih Dange. Situ aja tadi Dange. Makanya tadi penasaran Dange apaan Dange. Nah, Lagi. Beli sosis. Awas bocor ya. Ada yang makannya pelan-pelan. Panas lagi. Panas. Panas. Panas banget. oke. Oke, lepas dari Indomaret teman-teman, makan sosis, minum air. Mantap. Jadi tadi udah makan apa tadi? Tadi makan apa ya tadi namanya? Lupa lagi. Dangi. Oh ya, Dange. Nama snacknya teman-teman Dange. Terus kita makan sosis. Wah, kenyang coy. Bukan nggak kenyang juga sih. Cukup lah buat mengganjal perut teman-teman. Cukup mengganjal perut buat sore hari ini. Wis, main takraw cuy. Takraw. Wih. Nah, ini udah banyak jeruk bali nih. Putih. Iya, juga balik. Gula-gula bencong. Apa tuh gula-gula bencong? Gula-gula bencong, jeruk bencong. Ush. Kalau di jalan begini mah berkumpul orang teman-teman, nggak ada penghalang kan soalnya. Nggak ada yang lawan arah segala macem ya kan. Paling hewan-hewan kadang-kadang nyebrang, serem cuy. Kalau hewan nyebrang, kucing, ayam gitu kan, takut kena tabrak ya kan. Nah, kita rem mendadak. Wah, kacau itu. Pas kita rem mendadak tuh udah kacau itu. Iya kan? Untung aja jalannya bagus. Kalau misalnya apa ya, kasar gitu ya. Coba kalau licin, pasir, kalau nggak jatuh, iya kan? Makanya ngeri sedap teman-teman kalau ada hewan lewat nih. Sampai di Labakang namanya tempatnya teman-teman nih, Labakang ya kan. Kita lihat di Toros Labakang ya. 52 kilo lagi cuy.
Jadi sudah mulai malam, kita hidupkan lampu saja. Sampai kita di Pangkep, teman-teman nih, Pangkep nih. Tuh, Alfamidi Pangkep Poros. Ini apa? Oh, kantor bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bentornya di sini tuh, becak motornya itu beda teman-teman sama yang di mana ya? Yang di Medan, yang di Sumatera Utara. Beda banget. Kalau Sumatera Utara kan becak motornya dia di sebelah kanan teman-teman. Motor sebelah kanan, penumpangnya sebelah kiri. Naiknya dari sebelah kiri teman-teman. Nah, kalau di sini nggak ada pagar yang depannya. Jadi kalau tiba-tiba ngerem mendadak, takutnya terpelanting orang yang depan. Ush. Oke teman-teman, kita sampai di Kota Makassar. Udah nyampe aja teman-teman di Makassar. Sampai di sini dulu teman-teman untuk videonya kali ini teman-teman. Soalnya penginapan 18 menit lagi sih, tinggal 8 kilo lagi tapi udah masuk Kota Makassar. Berarti Kota Makassar gede banget ya. Gede banget teman-teman Kota Makassar, serius. Besar banget ini Kota Makassar. Jadi paling videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir untuk perjalanan kita kali ini teman-teman. Jadi selamat malam, peace. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Bye bye.